Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 169 Kebangkitan Si Kuning Besar. Kota Red Sun ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Di bawah pimpinan Zhang Zhen, seluruh penduduk kota sibuk membangun patung untuk Jiang Chen. Patung besar itu dibangun di alun-alun pusat kota Red Sun. Ketika Jiang Chen dan dua orang lainnya tiba, yang mereka lihat adalah pemandangan sibuk para penduduk kota yang sedang bekerja. Tuan Muda Jiang telah kembali. Seseorang melihat Jiang Chen dan langsung berteriak. Saat ini, ribuan penduduk kota membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Chen yang melayang di langit. Seolah-olah mereka sedang menyembah Tuhan mereka sendiri. Meski baru setengah hari sejak Jiang Chen meninggalkan kota Red Sun dan kembali, citra dan prestisenya telah tertanam kuat di hati penduduk kota ini dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Saudaraku, aku tidak pernah menyangka kau akan begitu disegani di kota Red Sun. Bahkan jika ketua sekte datang sendiri ke sini, dia tidak akan disambut seperti dirimu. Tapi, ini wajar saja, kau memang membunuh semua Blood Devil. Sebagai orang yang menyelamatkan seluruh hidup mereka, penduduk kota Red Sun tidak akan melupakan kontribusimu untuk banyak generasi mendatang. Guo San menganggukkan kepalanya dan berkata, dia tahu rincian tentang bagaimana Jiang Chen telah membunuh Blood Devils. Jika bukan karena Jiang Chen, semua penduduk kota ini pasti sudah mati sekarang. Kebaikan hati yang besar seperti ini sudah lebih dari cukup bagi penduduk kota ini untuk memuja Jiang Chen seperti dewa. Iblis darah itu jahat dan kejam, semua orang punya tanggung jawab untuk membunuh mereka. Jiang Chen melambaikan tangan kepada penduduk kota Red Sun, lalu ia terbang lurus menuju rumahnya. Setelah Jiang Chen meninggalkan kota Red Sun, Zhang Zhen telah memberikan perintah agar tidak seorang pun diizinkan mendekati rumah Jiang Chen. Ini adalah pertama kalinya Guo San datang ke rumah Jiang Chen, dan dia tidak terlalu terkejut dengan apapun. Tidak ada yang istimewa tentang tempat itu, dan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa halaman di Sekte Hitam. Jiang Chen mendorong pintu hingga terbuka, dan ketiganya segera melihat Big Yellow berbaring diam di atas bantal. Ada sedikit cahaya keemasan yang redup berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Melihat ini, mata Jiang Chen berbinar. Monster yang tidak normal. Jiang Chen tak bisa berkata apa-apa, ia mendapati tingkat energi Big Yellow setidaknya meningkat 2 kali lipat, padahal Jiang Chen baru pergi setengah hari saja. Kudengar Big Yellow banyak berkontribusi dalam misi membunuh Lord Blood Moon, tapi sepertinya dia juga menderita beberapa luka serius. Ketika Guo San melihat Big Yellow yang sedang berbaring di bantal, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Saat ini, siapapun akan dapat merasakan kemampuan ajaib anjing ini. Benar sekali, Big Yellow benar-benar pemberani dan bernyali. Meskipun ia mengalami serangan balik yang serius, itu sebenarnya adalah berkah tersembunyi. Ketika ia bangun, saya pikir ia akan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Jiang Chen menghela napas. Cara Big Yellow naik level tidak dapat dinilai dengan standar normal. Garis keturunan lengkap dari Divine Beast tidak dapat dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Saudaraku, di manakah urat energi yang kamu sebutkan? Guo San bertanya. Vena bawah tanah disegel oleh Jiang Chen dengan formasi, dan tanpa bantuan Jiang Chen, tidak seorang pun akan dapat merasakan vena energi tersebut, bahkan jika orang tersebut berdiri di atas bantal itu sendiri. Vena energi terhubung tepat di bawah Big Yellow, dan dia sekarang menyerap sumber energinya. Dengan bantuannya, Big Yellow akan segera terbangun. Aku akan membutuhkan bantuannya untuk perjalananku ke Misty Mountain. Jiang Chen melanjutkan, kakak Guo, Zihan, masih ada beberapa kamar lagi di sini, kalian pilih saja kamar manapun yang kalian suka, lalu aku akan membantu kalian menghubungkan kamar itu ke urat energi bawah tanah. Aku harap kalian berdua menghargai kesempatan ini dan memanfaatkannya untuk menerobos secepat mungkin. Kedengarannya bagus. Guo San dan Yu Zihan saling memandang. Keduanya menemukan kegembiraan yang luar biasa di mata lawan bicaranya. Perbedaan antara 3 orang yang berbagi satu urat energi dan ribuan orang yang berbagi satu urat energi sangat besar, manfaat yang akan diperoleh Guo San dan Yu Zihan juga pasti tak terbayangkan. Guo San dan Yu Zihan tidak membuang waktu, mereka langsung memilih 2 kamar secara terpisah. Setelah itu, Jiang Chen menggunakan dimensional C plus foot dan menjelajah jauh ke bawah tanah sekali lagi. Kemudian, menggunakan formasi, ia menciptakan 2 simpul lagi pada urat energi, lalu ia menghubungkannya ke kamar yang dipilih Guo San dan Yu Zihan. Setelah semuanya selesai, Guo San dan Yu Zihan duduk di atas bantal mereka. Ketika mereka merasakan energi murni keluar dari tanah di bawah mereka, ekspresi mereka langsung berubah, dan ekspresi mereka langsung dipenuhi dengan semangat yang besar. Energinya sangat murni. Tidak hanya kaya, kualitasnya juga tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Hitam. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada urat energi tersembunyi di bawah kota Red Sun yang belum ditemukan oleh 4 sekte besar.
Saudara Jiang benar-benar orang yang sangat beruntung, hanya orang seperti dia yang dapat menemukan harta karun sebesar itu. Guo San benar-benar terkejut. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah orang yang mampu melakukan apa saja. Meskipun urat energi itu ditemukan oleh Big Yellow, karena Big Yellow mengikuti Jiang Chen, mereka berdua adalah satu tim. Oleh karena itu, Big Yellow juga merupakan keberuntungan bagi Jiang Chen. Di sisi lain, mata Yu Zihan berbinar. Dia juga terkejut. Kota Red Sun berada di bawah kekuasaan keluarga Yu, tetapi kami tidak pernah tahu ada urat energi tersembunyi di bawah sini. Jika keluarga Yu dapat menempati urat energi ini, kekuatan keluarga kami pasti akan meledak ke tingkat yang baru. Tentu saja, tanpa kekuatan saat ini, kami tidak hanya tidak dapat menggunakan urat energi ini, kami bahkan mungkin menarik perhatian yang mematikan. Aku akan mengikuti Jiang Chen dengan sepenuh hati di masa depan dan merahasiakan ini untuknya apapun yang terjadi. Yu Zihan mendesah. Setelah berhasil, segera kembali ke Sekte Hitam. Jiang Chen meninggalkan pesan dengan indera ilahinya di tangan Guo San dan Yu Zihan. Pada saat yang sama, ia juga meninggalkan pesan untuk Big Yellow. Setelah itu, ia mulai terbang kembali menuju Sekte Hitam. Dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Yan Chen Yu dan Han Yan lebih lama lagi. Yang lebih penting, Jiang Chen juga butuh waktu untuk memasuki kultivasi terpencil. Setelah membunuh Fan Kun, skill transformasi naga mengalami beberapa perubahan yang memberikan banyak manfaat bagi Jiang Chen. Ia butuh waktu untuk benar-benar mencerna kemampuan yang baru diperolehnya ini. Terutama True Dragon Flames dan True Dragon Palm. Keduanya adalah skill yang diwarisi dari naga sungguhan, menyebabkan Jiang Chen menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Kembali ke Sekte Hitam, Jiang Chen langsung pergi ke Gunung Guosan. Setelah memeriksa Yan Chen Yu dan Han Yan, ia memasuki kultivasi terpencil. Suara dengungan terdengar dari sekitar Jiang Chen, lapisan-lapisan api keemasan melesat masuk dan keluar dari tubuhnya seperti ular, menyebabkan udara di sekitarnya meletus dan suhunya meningkat secara signifikan. Api naga sejati sungguh hebat. Api ini adalah raja di antara semua api binatang, dan dapat membakar apapun di dunia ini. Dengan api ini, meramu pil menjadi lebih mudah bagiku. Namun, sayang sekali, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Mengolah keterampilan transformasi naga telah memberiku api naga sejati dan telapak naga sejati. Keterampilan ini tidak sederhana. Jika tebakanku benar, keterampilan ini mungkin mengandung warisan kuat dari naga asli, dan jika aku mengikuti transformasinya, aku mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat di masa mendatang. Jiang Chen merasa kagum karenanya. Dia memiliki pengalaman kultivasi seorang Sein, oleh karena itu penilaiannya jauh lebih baik daripada penilaian orang lain. Awalnya, dia mengira bahwa jurus transformasi naga hanyalah jurus yang kuat dan sederhana, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran. Jurus itu mungkin merupakan warisan dari naga sejati. Mereka yang mengolah jurus itu, setelah mereka diterima, saat itulah bagian yang benar-benar menakutkan dari jurus transformasi naga dimulai. Jiang Chen memperkirakan bahwa semakin ia berkultivasi dengannya, keterampilan transformasi naga akan terus bertransformasi dan berubah, dan garis keturunannya sendiri juga akan mengalami perubahan total. Dengan pikirannya, cakar naga merah darah yang besar muncul di langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya juga berubah. Cakar itu ditutupi dengan sisik naga merah darah, dan bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan. Ketika dia melepaskan True Dragon Palm, semua 300 Dragon Mark di tubuhnya bergetar dan menyebabkan Jiang Chen melepaskan sejumlah besar energi, membuatnya tampak seperti binatang purba dengan kekuatan yang menakutkan. Telapak naga sejati adalah keterampilan tempur asli para naga, diwarisi dari zaman kuno, dan merupakan keterampilan rahasia nyata yang hanya bisa dipelajari oleh seekor naga. Sekarang setelah saya mempelajari keterampilan ini, kekuatan tempur saya telah meningkat secara signifikan. Dengan dukungan 300 tanda naga, saya dapat membunuh prajurit inti ilahi awal manapun dengan tapak naga sejati. Mata Jiang Chen berbinar. Dengan 300 tanda naga, hanya dengan ototnya saja dia bisa melepaskan kekuatan 3 juta jin. Kekuatan sebesar itu bisa dengan mudah menghancurkan gunung. Aku ingin tahu apakah Nan Beichou itu telah menembus alam inti ilahi. Jika dia belum melakukannya, aku bisa membunuhnya sekarang juga. Jiang Chen mendengus dingin. Nan Beichou tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi Jiang Chen tidak percaya bahwa Nan Beichou akan selalu lebih kuat darinya. Dia adalah seorang Saint sebelum reinkarnasi, dan sekarang dia sedang mengolah keterampilan abadi kuno, keterampilan transformasi naga. Jika Nan Beichou masih di puncak alam inti surgawi, Jiang Chen memiliki keyakinan bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, masih ada waktu 1 tahun sebelum pertarungannya dengan Nan Beichou, tidak perlu terburu-buru. Jiang Chen masih dalam masa pertumbuhan yang pesat, dan yang ia butuhkan sekarang hanyalah waktu. Selain itu, dengan bakat dan potensi Nan Beichou, ia mungkin telah menembus alam inti ilahi sekarang.
Selain itu, fokus Jiang Chen saat ini bukanlah Nan Beichao. Sasaran berikutnya adalah gunung berkabut di Provinsi Qian. Ia harus mencari Viriton Savage yang berada di puncak ranah Mid Divine Core, dan itulah yang benar-benar membuatnya pusing saat ini. Dengan ranah Mid Heavenly Core miliknya saat ini, tidak mungkin ia bisa menandingi Viriton Savage. 3 hari kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka adalah Guo San dan Big Yellow. Pada saat yang sama, Jiang Chen telah terbangun dari kultivasinya yang terpencil. Dalam waktu sekitar 3 hari, ia telah berhasil mencapai kendali penuh atas True Dragon Flames dan True Dragon Palm, dan telah berhasil menstabilkan kekuatan tempurnya. Ketika Jiang Chen melihat Big Yellow dan Guo San, ia menemukan bahwa Guo San telah menembus alam inti ilahi pertengahan. Sedangkan Big Yellow, ia telah menembus alam inti surgawi akhir, satu tingkat lebih tinggi dari Jiang Chen. Jiang Chen tidak terkejut dengan situasi ini. Dengan bantuan 6 energi matahari mendalam dan urat energi, jika Guo San masih tidak bisa menerobos, maka bunuh diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sedangkan untuk Big Yellow, tidak peduli bagaimana ia berhasil menembus level itu, Jiang Chen tidak akan merasa terkejut sama sekali. Ia lebih bahagia daripada siapapun karena Big Yellow telah berhasil menembus level inti surgawi akhir. Semakin kuat Big Yellow, semakin besar bantuan yang dapat ia berikan kepada Jiang Chen. Sialan kau, kawan, mereka mengatakan kepadaku bahwa saat aku, ayahmu kau melakukan sesuatu yang sangat hebat di Sekte Hitam. Itu benar-benar membuatku kesal, aku tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara seperti itu. Aku, ayahmu telah kehilangan kesempatan lain untuk menunjukkan kehebatanku, jika aku tidak melakukannya, aku pasti akan menjadi pusat perhatian. Hanya memikirkannya saja, desah, sayang sekali, sungguh sia-sia, desah. Big Yellow terus mengeluh saat melihat Jiang Chen.